Halo Gabuters, apa kabar kalian semua? Hidup masih berguna? Oke, di video kali ini aku bakal memberikan alur cerita film action dari Hong Kong berjudul New Police Story. Film ini sendiri dibintangi oleh aktor favorit saya sekaligus legenda di dunia perfilman yaitu Jackie Chan. Cerita akan berfokus pada seorang polisi bernama Inspektur Chan Kwok yang berusaha menangkap sebuah komplotan perampok edan. Oke, tanpa berlama-lama lagi dan let's go. Terlihat seorang pria depresi tergeletak karena kebanyakan minum. Dia didatangi oleh seseorang namun belum diketahui siapa mereka. Kita pun dibawa ke 1 tahun sebelumnya. Sudah banyak polisi yang sedang menghadapi sebuah penyanderaan oleh orang bernama Wong. Sebab musababnya karena dirinya merasa ditipu oleh seorang pebisnis bernama Eric Chow. Dia pun langsung meminta polisi membawakan pers guna menyampaikan kekesalannya. Datanglah seorang kameramen ke sana guna memenuhi permintaan Wong. Tapi saat dia sedang marah-marah, tiba-tiba Wong berhasil diatasi dan Sandra bisa selamat. Polisi hebat tersebut adalah Inspektur Chan Kwok. Di sini sudah terlihat jika dirinya adalah polisi yang disegani di Hong Kong. Esoknya, Chan sedikit kesal dengan beberapa anak buahnya yang dia anggap lamban dan hampir saja tidak dapat mengatasi kasus kemarin. Namun di belakang Chan sendiri ada kekasihnya bernama Hoyi. Pokoknya hidup Chan ini indahlah, sudah polisi hebat dan memiliki kekasih cantik. Tapi memang Chan bukanlah pembucin sejati karena dirinya lebih terkesan cuek. Sementara itu, beberapa komplotan perampok akan melakukan sebuah misi edan melalui atap gedung tinggi. Mereka lalu melemparkan Sandra terlebih dahulu dan baru kemudian disusul dengan aksi gila mereka guna membobol berangkas bank targetnya. Komplotan ini juga menggunakan topeng unik agar menyamarkan identitas mereka. Setelah berhasil menggasak uang tersebut, komplotan ini meminta Sandranya agar menelpon polisi dan kalian tahu kegendangan apa yang mereka lakukan? Mereka sengaja memancing kepolisian datang guna menantang baku tembak secara mantablah. Karena polisi tidak siap dan kalah persenjataan, membuat komplotan ini seperti berpesta ria dengan peluru-peluru itu. Karena sudah puas, mereka kabur tapi dikejar oleh 2 orang polisi bernama Sam dan Kin. Sampai di sebuah lorong, salah satu perampok hampir tertangkap. Tapi karena Kin teledor membuat dirinya tertembak disusul Sam juga tak bisa menangkap perampok itu. Dengan emosi, Sam harus melihat Kin tewas di depannya sendiri. Komplotan itu ternyata dipimpin seseorang bernama Joe. Gilanya lagi, mereka menghitung poin di setiap menembak polisi alias setiap aksinya dianggap seperti permainan video game. Kalian bisa tahu juga nama-nama perampok ini yaitu Joe, Fire, Tintin, Max, dan Sur. Tak lama mereka melihat konferensi pers kepolisian yang dipimpin oleh Chan. Dia bilang akan menangkap komplotan Joe dengan mudah dalam waktu 3 jam. Wadidaw, tak kabur ente ya. Melihat hal itu, Joe dan kawan-kawan hanya bisa tertawa mendengarnya. Chan bersama Hong pun mengunjungi Sam yang terluka. Dia bilang akan menangkap komplotan Joe dan sudah tahu di mana lokasi mereka. Sam juga mengatakan bahwa Joe dan kawan-kawan sebenarnya mengincar polisi sebagai target. Esoknya, Chan memimpin tim untuk menangkap komplotan Joe di tempat yang disinyalir adalah markas mereka. Tim akan dibagi menjadi tim A dan tim B. Dengan percaya diri, Chan yakin bisa menangkap Joe dan kawan-kawan. Semakin masuk ke dalam, tim Chan mulai kebingungan karena banyak jebakan-jebakan di tempat itu. Ketidaktahuan mengenai sarang musuh berujung petaka bagi tim pimpinan Chan. Satu persatu anak buahnya menjadi objek permainan bagi kawanan Joe. Bahkan dengan sengaja Joe membiarkan Chan sendiri yang selamat untuk menantang dirinya.
Semua rekannya digantung. Joe pun bilang bahwa Chan dibawa ke sebuah permainan jika ingin menyelamatkan rekan-rekannya tersebut. Dan jika dia kalah, maka satu persatu rekannya akan tewas dalam permainan itu. Dengan terpaksa, Chan mengikuti setiap tantangan dari Joe dan kawan-kawan. Namun naas, semua usahanya nihil alias dirinya kalah di setiap tantangan. Dari adu bongkar pasang pistol, bela diri, dirinya harus menelan kekalahan dan melihat rekan-rekan polisinya tewas. Satu tersisa yaitu Hong. Dengan sekuat tenaga, Chan berusaha menyelamatkan rekan terakhirnya tersebut, tapi tetap saja Hong ikut meninggal. Sekarang Chan mengangkut mayat teman-temannya guna keluar dari tempat tersebut sebelum bom waktu Joe meledak. Chan hanya bisa meratapi kejadian itu. Penyesalan tak bisa dia hilangkan dari pikirannya. Kehilangan rekan-rekan yang sudah seperti keluarganya, ditambah namanya akan dicap jelek di kepolisian. Bahkan Chan juga tidak ingin berbicara dengan siapapun, termasuk kekasihnya yaitu Hoyi. Dan kita dibawa ke adegan di awal film. Chan depresi dan sekarang mabuk-mabukan. Dirinya tergeletak di sebuah gang lalu dihampiri seseorang bernama Frank Cheng. Frank bak malaikat di tengah kegelapan bagi Chan karena dia bilang bahwa Chan harus bangkit dari kesedihannya. Dirinya pun membawa Chan kembali ke rumah dan membersihkan rumahnya. Di sini Frank bilang bahwa dia adalah partner baru Chan di kepolisian dan ditugaskan oleh atasan Chan guna mengungkap kembali kasus perampokan bank oleh Joe. Di sini terlihat jika Frank berusaha membantu Chan agar bangkit dari keterpurukannya. Namun memang Chan masih butuh waktu sendiri, apalagi dia emosi jika Frank mengungkit kasus yang menjadi tragedi bagi Chan tersebut. Frank ini orangnya sangat ingin membantu Chan untuk bangkit dan melupakan kenangan pahitnya. Dia juga membantu Chan agar mau kembali berbicara dengan Hoyi melalui berbagai cara. Pokoknya Frank ini sangat-sangat peduli kepada Chan. Setelah itu, Frank memberikan informasi perihal komplotan perampok tersebut. Dia bilang bahwa para perampok sebenarnya tidak mengejar uang karena mereka hanya terobsesi akan permainan video game sekaligus mengincar polisi. Satu hal penting lainnya adalah mereka orang kaya. Chan lalu meninggalkan Frank di sebuah gang, namun tiba-tiba mereka berdua kembali ke kantor. Chan tertidur dan banyak polisi heran kenapa tiba-tiba sang inspektur berani kembali. Sedangkan Frank sedang menginterogasi dua preman pemalak semalam. Tak lama kemudian Chan didatangi oleh rekan julidnya di kepolisian bernama Komandan Chiu. Dia mengatakan bahwa Chan punya keberanian juga kembali ke kantor. Frank lalu datang dan bilang kalau dia bersama Chan akan menangani kasus Bank Asia dahulu, tapi Chiu meragukannya. Dia pun menceritakan kejadian tragis yang dialami Chan saat ingin menangkap komplotan tersebut. Frank tidak peduli karena dia yakin dapat mengungkap kasus itu bersama Chan. Chiu pun memberikan tantangan. Siapa yang gagal mengungkap kasus tersebut harus bersujud kepada pemenang. Tapi Chan memberikan penawaran lebih gila. Siapa yang kalah harus mengundurkan diri. Bisa disimpulkan kalau Chan ini sudah nothing tulus lah. Saat akan kembali dari sana, Frank langsung meminta instruksi rekannya tersebut. Tapi Chan memang sengaja tidak ingin melakukan apapun. Namun di sanalah Frank membeberkan pernyataan mengejutkan bahwa dia sebenarnya adalah adik dari Kwong, bawahan Chan dahulu yang menjadi korban pada kejadian tragis bersama Chan. Wadidaw. Kita kemudian dibawa ke dalam kehidupan pribadi Joe, pemimpin komplotan edan tersebut. Dari sini akhirnya diketahui bahwa ayah Joe adalah seorang polisi yang selalu berlaku kasar padanya. Penyebabnya adalah hidup Joe hanya dihabiskan rebahan setiap hari tanpa melakukan apapun. Bahkan sang ayah juga kecewa karena Joe tak bisa menjadi sepertinya. Namun ibunya tetap menyayangi Joe walaupun anaknya tidak berguna. Dari kepelikan hidup itulah Joe membenci ayahnya yang seorang polisi. Kembali ke Chan dan Frank, mereka sedang melihat rekaman CCTV di hari perampokan Bank Asia dahulu. Dari sana terlihat kalau waktu itu, Sam pernah berpapasan dengan komplotan Joe alias dirinya pernah melihat mereka, sehingga Chan dan Frank akan menemui Sam di tempat kerjanya. Saat sampai di tempat Sam, Frank beserta Chan tidak disambut baik, bahkan mereka terlibat perkelahian dengan bawahan Sam karena tahu jika Chan dan Frank adalah polisi.
Sam akhirnya muncul. Chan bersama Frank lalu diajak berbicara di dalam. Chan lalu meminta temannya itu memberikan informasi perihal kejadian waktu itu. Awalnya Sam menolak memberitahu, tapi karena dia segan dan menganggap Chan adalah teman baik, dia pun menyerahkan sebuah jam yang dirinya rebut dari perempuan komplotan tersebut. Barang bukti jam itu pun diberikan ke Sasha di kantor polisi. Dari identifikasi, ternyata jam itu digunakan oleh komunitas bernama X-Gamer yang biasanya mengadakan kegiatan di atap gedung bernama Sing Mau Center. Chan bersama Frank langsung menuju ke tempat tersebut, tapi di lain sisi, mereka ternyata diikuti oleh tim kepolisian Ciu. Sampailah di Sing Mau. Di tengah keramaian itulah Chan berhasil mengidentifikasi satu orang, yaitu Fire. Namun dia cepat sadar sehingga bersiap-siap untuk kabur, ditambah tim polisi Ciu ikut datang ke sana bersama Sam. Sam lalu disuruh mencari para pelaku di sana, dan tak lama dirinya melihat wanita yang pernah berpapasan dahulu saat mengejar komplotan Joe. Tapi tiba-tiba Sam malah ditembak oleh Fire, dan kejadian semakin kacau karena Sam kembali tertembak untuk kedua kalinya. Saat sakaratul maut itulah Sam mengatakan hal mengejutkan. Dia bilang bahwa saat pengejaran dahulu, dia mengambil uang kini untuk membayar utang dan setelah itu, dirinya terlacak oleh komplotan Joe lalu dia diancam. Karena ancaman itulah, Sam terpaksa memberikan informasi penggerbekan Chan kepada komplotan Joe, alias Samlah penyebab penggerbekan Chan terbongkar. Wadidaw. Dengan menyedihkan, Sam meminta maaf kepada rekannya tersebut. Chan bersama Frank lanjut mengejar Fire beserta pacar Joe. Mereka terlibat aksi kejar-kejaran yang edan bin mantap lah. Pokoknya adegan ini sangat-sangat berbahaya dan di lain sisi, Chan sangat berambisi menangkap Fire. Bus bisa diselamatkan dan Frank alhamdulillah selamat. Chan pun seperti dugaan kita mendapat semprotan dari atasannya yaitu Tai. Akibat kekacauan yang Chan timbulkan saat pengejaran tersebut. Dari sana pula terkuak bahwa Frank selama ini berbohong. Dia bukanlah polisi dan tak pernah ditugaskan bersama Chan. Chan kemudian mendatangi Frank dengan emosi akibat perbuatannya tersebut. Dengan sabar, Frank bilang bahwa dia memang bukan seorang polisi. Dia tidak berterus terang pada Chan. Namun alasan Frank membuat Chan terharu. Dia mengatakan bahwa motivasinya melakukan hal itu adalah karena dahulu dia pernah memiliki kenangan dengan polisi yang sangat baik. Untuk itu, dia ingin membantu Chan sekarang menuntaskan tugasnya. Di lain sisi, pacar Joe yang sempat tertembak akhirnya tewas. Tapi terlihat kalau Joe ini orangnya sangat-sangat dingin guys. Sementara itu, kedua belah pihak yaitu Chan dan Joe saling mencari identitas masing-masing lawannya agar tahu siapa yang dihadapi. Chan bersama Frank lalu mengikuti Joe diam-diam guna mengetahui rencana perampok tersebut. Ternyata Joe menjebak Chan dengan mendatangi rumah Hoyi, pacar Chan. Setelah berhasil menjaring Chan dan Frank ke dalam jebakannya, Joe mulai membawa mereka ke sebuah permainan. Permainan mematikan pun dimulai. Joe menjadikan Hoyi sebagai umpan dengan cara memberikannya sebuah bom waktu nan rumit di mana terdapat sebuah bola magnet yang harus terus berada di tengah karena jika tidak, ledakan akan terjadi. Tak lama, Chan beserta Frank datang dan mengetahui hal itu. Dengan sangat hati-hati, mereka membawa Hoyi ke tempat aman sembari memikirkan bagaimana mematikan waktu bom edan tersebut. Sampai di sebuah ruangan dengan suasana tegang, Chan dan Frank berusaha mencari cara mematikan bom itu. Kondisi semakin edan tatkala Frank disuruh keluar oleh Chan dan menyisakan dirinya dan Hoyi saja. Bukannya cepat-cepat mencari cara, kedua orang ini malah saling curhat dan menumpahkan rasa rindunya. Waktu semakin berlalu, cara menonaktifkan bom tidak ditemukan. Chan lalu keluar guna mencari sesuatu yang diyakini bisa mengatasi bom tersebut, tapi di lain sisi... Bomnya tidak meledak. Wadaw. Tapi saat semua orang senang karena bomnya dikira bohongan, tiba-tiba...
Hoye terluka parah akibat bom edan tersebut dan sekarang dirinya harus dirawat intensif di rumah sakit. Untungnya masih tertolong guys. Dengan kesedihan mendalam, Chan kembali tertimpa masalah bahwa dirinya dianggap telah menyebabkan kerusakan dan bertugas di luar perintah atasannya. Namun dia tidak lagi peduli dengan hal tersebut. Dirinya bersama Frank pun dijebloskan ke penjara. Frank tetap dengan kecerewetannya meminta Chan untuk terus semangat mencari kelompok Joe. Tapi gendengnya, komplotan Joe datang ke penjara Chan lengkap menggunakan setelan rapi. Hal ini wajar karena memang mereka aslinya anak orang kaya guys. Hanya saja karena kenolepannya membuat mereka melenceng. Di sana Joe mengatakan ingin menjenguk Hoye sehingga membuat Chan marah dan berjanji akan menangkap bocah edan tersebut. Di lain sisi, Joe bersama kawanannya berencana merampok bank lainnya. Dengan ekspresi menghina, mereka meninggalkan tempat itu lalu menyusun strategi merampok bank besar lagi. Lucunya adalah di penjara, tiba-tiba datang Sasha yaitu rekan Chan dan Frank. Dirinya meminta ayahnya di sana untuk melepaskan Chan, namun tentu tak bisa mengingat hukum telah berkata. Tapi kemudian Sasha merajuk pada sang ayah layaknya seorang anak perempuan. Akan permintaan ayahnya agar dirinya masuk ke polisian walaupun Sasha aslinya tak ingin. Tak tahan mendengar rengekan anaknya, ayahnya malah sengaja menjatuhkan kunci penjara. Baljuk juga sih bapak. Dengan heran, Chan bersama Frank keluar dari penjara tersebut untuk menghentikan Joe. Chiu bukan ingin menantang Chan, dirinya memberikan senjatanya, tanda bahwa dirinya mendukung Chan beserta Frank menumpas komplotan Joe. Bisa disimpulkan seluruh rekan kantornya turut mendukung kedua orang ini. Chan bersama Frank lanjut pergi ke lokasi perampokan Joe. Dirinya juga telah memperingatkan agar kepolisian tidak datang ke sana karena dia tahu bahwa Joe sengaja memancing polisi datang untuk didor-dor layaknya permainan game yang dia rancang. Dengan sigap, Chan dan Frank mengosongkan lantai dasar tempat tersebut sehingga membuat komplotan Joe bingung karena hal itu di luar rencana. Tak lama, orang tua mereka datang dan kaget mengetahui anak-anak kesayangannya ternyata selama ini adalah komplotan perampok. Max kemudian memutuskan turun karena melihat orang tuanya dan sadar akan perbuatannya. Namun Joe tidak akan membiarkan Max bertobat. Dia lalu menembak rekannya tersebut dan sontak semua orang panik dan kekacauan pun terjadi. Baku hantam terjadi di mana Chan dan Frank dan komplotan Joe saling kejar-mengejar sembari menyerang. Di area permainan Lego sudah pasti baku hantam kembali terjadi antara Chan, Frank maupun Joe dan dedemit-dedemitnya. Kalau urusan berkelahi babang Jackie Chan gak ada tandingannya lah. Tak lama Frank datang sembari dikejar Joe. Sial bagi rekan Joe yang saya lupa namanya, dirinya malah tertembak oleh bosnya sendiri. Joe berhasil kabur mengejar Frank, sedangkan Chan harus terdiam karena unit khusus kepolisian datang. Dirinya juga berusaha menyelamatkan rekan Joe yang tertembak. Karena polisi tahu itu adalah Chan, membuat dirinya lanjut mengejar Joe. Ternyata Frank telah disandera oleh bocah nolep ini. Chan tentu tak mau gegabah mengambil tindakan dan memilih mengikuti perintah Joe. Chan berusaha menasihati Joe namun dirinya tidak peduli, lalu menantang Chan kembali melakukan adu cepat merakit pistol seperti yang pernah mereka lakukan dahulu. Namun dia tidak sebodoh itu dan telah memiliki trik baru. Unit polisi telah berdatangan, tak terkecuali ayah Joe yang memarah-marahi dan memaki-maki anaknya akibat ulahnya tersebut. Joe sakit hati mendengar semua perkataan sang ayah, kemudian merasa kecewa dan ingin melakukan hal konyol. Dirinya menodongkan senjata tanpa peluru kepada Chan, tapi penembak jitu mengira Joe akan menembak, sehingga dirinya terpaksa ditembaklah. Tembakan-tembakan tersebut melumpuhkan Joe dan membuatnya tersungkur. Akibatnya Frank ikut terseret. Chan dengan gerak cepat berusaha menyelamatkan rekan karibnya itu agar tidak jatuh ke bawah. Yalah, masa ke atas. Pokoknya adegan ini menegangkan bin mantabe lah.
Chan berhasil dan dia sekarang adalah seorang pahlawan. Setelah itu, Ho Ye datang menemuinya. Dengan penghormatan dari kepolisian, acara lamaran Chan bersama Ho Ye diselenggarakan dengan penuh sukacita. Di sela-sela kebahagiaan itu, Chan melihat jaket milik Frank sahabatnya. Kita pun dibawa ke flashback Chan saat menemui Frank di masa kecilnya. Cerita di mana saat Frank bersama ayahnya yang miskin terpaksa mencuri makanan. Sang ayah harus meninggal akibat tertabrak truk akibat pencurian tersebut. Chan lah yang kemudian menjaga Frank sejak itu. Itulah alasan mengapa Frank membalas jasa Chan kepadanya. BTW Frank ditangkap polisi ya guys karena mengaku-ngaku sebagai polisi. Dan film pun selesai, ending yang campur aduk lah. Oke guys, begitu saja alur cerita film New Police Story yang menegangkan, seru, penuh drama, penuh kesedihan yang mantap lah. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya dan bye-bye.